Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di event atau produk dari Berbinar Insightful Indonesia. Berbinar Insightful Indonesia sendiri buat kalian yang barusan bergabung adalah sebuah platform di bidang edukasi dan layanan psikologi, dan kami punya berbagai macam produk dan layanan psikologi tentunya yang harapannya bisa membantu kalian semua. Dan jika kalian penasaran dengan Berbinar Insightful Indonesia, tentu kalian bisa langsung berkunjung ke website kami di www.berbinar.in. Dan kami juga punya berbagai sosial media yang harapannya bisa membantu kalian, memfasilitasi kalian tentang berbagai kebutuhan psikologis yang kalian mau. Dan kami punya berbagai layanan yang harapannya bisa memberikan apa yang kalian butuhkan itu tadi. Termasuk tentunya kami bekerja sama dengan beberapa psikolog untuk bisa memfasilitasi kebutuhan psikologis kalian. Karena kami punya yang namanya konseling atau konsultasi bersama dengan psikolog. Dan psikolog kami beraneka ragam. Psikolog kami berada di range mulai dari psikologi pendidikan, psikologi klinis, hingga psikologi industri dan organisasi. Harapannya tentunya dengan berbagai macam range yang mereka kuasai bisa memfasilitasi berbagai macam permasalahan yang kalian hadapi. Dan kami juga punya psikolog perempuan maupun laki-laki yang tentunya bisa memfasilitasi kalian juga tentang kenyamanan kalian untuk bisa bercerita kepada orang yang kalian hadapi nantinya gitu kan. Dan tentunya buat itu kalian yang penasaran harganya berapa, caranya seperti apa, bisa langsung berkunjung dan bertanya gitu ya di sosial media Berbinar, termasuk di sini di TikToknya berbinar.in. Kalian bisa tanya ke adminnya @berbinar.in di TikTok ini, ataupun kalian juga bisa ke WA bisnis dari Berbinar Insightful Indonesia. Dan kalian bisa bertanya di sana karena kami akan mencoba menjawab setiap apa yang menjadi kebutuhan dari kalian. Dan kami nggak cuma punya konseling bersama psikolog, kami juga punya konseling bersama peer counselor, yang kebetulan beberapa saat lagi kami akan punya program yang namanya Berbinar for You. Dan di sana kalian bisa dapetin fasilitas gratis buat ngobrol bersama dengan konselor sebaya atau peer counselor. Karena biasanya kalian punya harga tertentu untuk bisa kalian cobain produk tersebut gitu ya. Namun karena ini ada edisi dari Berbinar for You, kalian bisa cobain itu. Dan tentunya kalian bisa ngobrol langsung dengan orang yang sebaya dengan kalian. Jadi kalian nggak perlu sungkan kalau misalnya ngobrol sama psikolog. Kalau kalian pinginnya ngobrol sama yang sebaya sama kalian supaya gampang atau nyambung gitu ya ngobrolannya, kalian bisa ngobrol sama yang konselor sebaya juga. Meskipun sebenarnya kalian juga bisa dapetin aspek yang lebih mendalam dengan ngobrol bersama para psikolog dari Berbinar Insightful Indonesia. Kami juga punya tes psikologi, dan ini tentu sangat membantu buat kalian yang penasaran dengan aspek-aspek psikologis yang ada dalam diri kalian. Dan nggak cuma buat kalian, tapi juga buat keluarga kalian atau teman-teman kalian di rumah. Dan berkisar dari apa saja sih tes psikologi yang diberikan, mulai dari tes bakat minat, tentunya ada tes IQ, ada tes yang unik dan sangat useful seperti contohnya tes kecocokan pasangan, atau mungkin kalian yang penasaran dengan kira-kira kalian punya potensi apa, bisa kalian coba buat tes di Berbinar juga. Kalian juga bisa buat cari tahu kira-kira kelebihan dan kelemahan kalian, atau bahkan kalian pengen tahu kira-kira kalian akan cocok untuk masuk di jurusan atau program studi apa, atau bahkan bekerja yang sesuai di bidang apa. Nah, kali ini salah satunya adalah produk kelas dari Berbinar Insightful Indonesia yang bersifat gratis. Cuma 30 menit kalian bisa ngobrol bersama psikolog dari Berbinar Insightful Indonesia, yang dalam hari ini bersama saya Dani Sanja Arvensia, psikolog dari Berbinar Insightful Indonesia. Kalian bisa bertanya apapun di dalam live TikTok pada malam hari ini dengan ketik langsung di kolom komentar yang ada di live TikTok pada kali ini. Kalian bisa bertanya tentu dengan hal-hal yang bisa atau capable untuk saya berikan jawabannya tentunya. Caranya gimana? Langsung aja ketik di situ. Ketik di situ, kalian bisa tulis pertanyaan kalian. Tapi syaratnya kita di sini ada batasan-batasan yang harus dipenuhi sesuai dengan kode etik psikologi ya teman-teman semuanya. Karena kalau teman-teman mau ngobrolin orang lain atau kalian mau membahas permasalahan orang lain, jangan lupa untuk tidak menyebutkan namanya atau cukup dengan menggunakan inisialnya saja, karena kita perlu menjaga kerahasiaan informasi identitas dari siapa yang sedang kita bicarakan pada malam hari ini.
Dan di sini kita punya semangat buat bisa menginspirasi semua orang yang nonton live TikTok dari Berbinar Insightful Indonesia pada malam hari ini gitu. Dan harapannya bukan cuma menginspirasi kalian yang bertanya, tapi juga menginspirasi mereka yang nonton live ini meskipun nggak bertanya, tapi punya kesamaan tentang pertanyaan atau permasalahan, tapi juga bisa mereka yang nonton versi recordednya. Ya betul banget, karena recorded version dari live TikTok ini bisa kalian saksikan di YouTube-nya Berbinar Insightful Indonesia di @Berbinar Insightful Indonesia. Coba cek langsung di official YouTube-nya Berbinar Insightful Indonesia. Jadi kalian bisa cek langsung ke sana buat tahu kira-kira hari ini episode ini bakal ngebahas apa gitu. Bukan kalian kelewatan, nggak bisa nonton karena mungkin lagi nyetir atau lagi ada urusan yang lain yang lebih urgent, kalian bisa tetap nonton dengan nontonin apa sih yang sedang dibahas pada episode kali ini. Dan kami akan secara rutin ngeposting episode-episode dari setiap live TikTok dari Berbinar Insightful Indonesia. Nah, untuk pertama-pertama ini tidak perlu berlama-lama, saya akan mencoba juga buat menyapa teman-teman yang sudah hadir di sini. Pertama ada Kak Aceh, ada Kak Cel, ada Kak Mirisa Fitri. Selamat malam buat kalian semua yang sudah bergabung sejak awal menit pertama dari live TikTok pada malam hari ini. Ada Kak Yohana Sugeng, ada Idea Fitri Idea gitu. Kemudian ada juga Kak Indah, ada Kak Nini, ada Kak Aceh juga. Tadi udah disebutkan. Udah, makasih banyak juga udah nge-like. Ada Kak Anthony Kerry, ada Kak Nini juga udah nge-like, makasih banyak. Ada pertanyaan dari Kak Aceh, langsung ya kita coba jawab. Mas, apakah PHP itu sebenarnya ekspektasi kita sendiri? Kita dari sudut pandang mana dulu nih gitu ya. Kalau misalkan kita yang di PHP atau kita yang nge-PHP, itu dua hal yang berbeda pastinya gitu kan. Kalau kita ngomong tentang PHP ini adalah pemberi harapan palsu gitu ya. Jadi kita yang memberikan penyikapan PHP itu gitu ya, atau kita yang berperilaku PHP, maka kita perlu lihat gitu kira-kira apakah kita itu punya apa ya, semacam ekspektasi tapi bukan yang belum tentu juga berupa harapan gitu ya. Maksudnya ekspektasinya kita terhadap seseorang gitu kan, mungkin itu dimaknai berbeda gitu kadang-kadang oleh orang lain gitu kan, karena kita sendiri gitu ya sebenarnya kadang-kadang juga tidak bermaksud memberikan harapan atau ekspektasi, tapi mungkin cara kita bersikap, cara kita berperilaku, cara kita memberikan respon terhadap situasi atau permasalahan tertentu itu mungkin dimaknai berbeda oleh orang lain gitu ya. Sehingga ini bukan cuma tentang ekspektasi, tentang bagaimana cara kita bersikap juga gitu kan. Karena kalau kita ngobrol pun, itu beberapa orang yang berkomunikasi dengan orang lain tidak ada maksud untuk memberikan suatu penyikapan PHP gitu ya. Mereka ya ngobrol biasa aja gitu kan. Namun mungkin dalam situasi tertentu mereka juga kurang punya sikap yang empati gitu ya terhadap yang diresponkan oleh orang lain gitu. Karena bisa jadi kalau mereka mau merespon sesuatu, mereka juga perlu belajar bahwa dari apa yang dia respon itu akan punya dampak yang beraneka ragam tergantung karakteristik dari orang yang kita ajak bicara gitu kan. Jika orang yang kita ajak bicara itu memang punya tendensi tertentu dari diri kita gitu kan, bisa jadi mereka tidak dengan mudah memahami bahwa maksud kita itu adalah bukan memberikan PHP. Tapi jika memang sejak awal kita punya kebiasaan memberikan penyikapan PHP itu tadi gitu ya, maka itu yang menjadi masalah adalah sebenarnya diri kita sendiri gitu ya. Untuk apa kita melakukan sesuatu yang ujungnya adalah memberikan luka kepada orang lain gitu ya, membuat orang lain menjadi tidak nyaman, meskipun sebenarnya kita itu kadang-kadang ketika ngobrol sama orang lain kita punya harapan tertentu agar orang lain tuh memahami apa yang kita maksud gitu ya. Jadi kita nggak bisa memukul rata tentang setiap sikap yang kita tunjukkan kepada orang lain saat kita berperilaku atau saat kita berinteraksi, saat kita bersosialisasi gitu ya. Kita nggak bisa samain gitu ya. Karena setiap apa yang dilontarkan oleh diri kita lewat proses komunikasi itu bisa jadi punya makna yang beraneka ragam di sudut pandang orang lain juga gitu kan.
Sekarang kembali ke diri kita sendiri gitu ya. Kita harus tanya ke diri kita sendiri gitu. Apakah yang kita mau sampaikan itu sebenarnya punya tujuan yang positif atau enggak gitu kan. Pun kalau kita punya tujuan yang positif, kita tidak serta-merta punya hak untuk menyampaikannya dalam hal atau bentuk yang implisit gitu. Karena bisa jadi orang yang kita ajak ngobrol belum tentu punya pemahaman yang baik ketika kita menyampaikannya secara implisit. Jadi mending secara eksplisit aja kita sampaikan maksud dan tujuan dari kita ngobrolin itu, supaya jika itu memang berupa ekspektasi dari kita sendiri gitu, itu bisa dipahami oleh orang lain. Jadi apapun yang mau kita sampaikan, apapun yang mau kita ucapkan, sikap kita, perilaku kita itu lebih baik sebelum dieksekusi, sebelum ditunjukkan, sebelum ditampilkan, itu dikomunikasikan dengan diri kita sendiri gitu ya. Ini kita mau ngapain sih? Tujuannya apa? Jangan langsung tiba-tiba langsung melakukan sesuatu, atau mungkin kita semacam responsif banget gitu ya, atau mungkin kita suka spontan melakukan sesuatu. Segala apa yang kita mau lakukan lebih baik dipikir dulu gitu ya. Karena apapun itu, kalau tujuannya adalah memberikan harapan palsu, itu pasti akan memberikan rasa sakit yang beraneka ragam levelnya ya kepada orang lain. Itu sih saran saya. Jadi kalau kamu ingin bertanya apakah itu ekspektasi dirimu atau bukan, itu maka tanyalah kepada dirimu sendiri. Karena yang paling bisa memahami dirimu sebenarnya adalah dirimu sendiri. Karena ketika kita ngomong sesuatu kepada orang lain, kita nggak cuma mikirin apa yang mau kita omongkan dan tujuannya, tapi kita harus pikirin juga dampaknya gitu kan. Tujuan itu tentang apa yang mau kita mau gitu ya. Tapi dampak itu bisa jadi berimbas kepada orang-orang di luar diri kita, yang kita nggak bakal pernah tahu dampaknya segini doang, atau yang grande, yang luar biasa, banyak banget gitu. Jadi perlu seperti itu menurut saya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya sama Kak Aceh gitu ya, atau siapapun yang merasa pernah melakukan PHP atau tidak sengaja melakukan PHP. Atau mungkin kalian selama ini berpikir bahwa apa yang sudah kalian lakukan itu tidak ada unsur PHP-nya. Seperti ya kedepannya mungkin belajarlah untuk belajarlah untuk memahami gitu ya. Apa yang kalian mau sampaikan itu tidak harus langsung direspons demikian rupa detik itu juga, tapi sediakan waktu buat diri kalian untuk berpikir, memikirkan apa yang mau kalian sampaikan. Apakah yang mau kalian sampaikan benar-benar seperti yang seharusnya, atau jangan-jangan kalian mau ngomong apa, yang ada di pikiran kalian apa, keluarnya berbeda, atau bahkan apa yang sudah terlanjur kalian keluarkan punya dampak negatif kepada orang lain. Itu mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke. Kita coba sapa juga yang sudah bergabung. Ada Kak Raisi Fahas, ada Kak Syakila. Selamat malam juga buat Kak Kay. Apa bedanya stres sehari-hari dengan kondisi yang sudah perlu bantuan profesional? Magnitude-nya gitu ya, keberdampakannya itu perlu kita lihat. Stres sehari-hari itu hal yang terjadi di siapapun gitu ya. Karena situasi stressful itu bisa berasal dari apapun, dari manapun, dalam bentuk apapun, besarnya berapapun gitu ya. Sangat bisa beragam situasi dan kondisinya, kejadiannya, frekuensinya dan segala macam bisa sangat beragam. Nah, yang perlu kita cek itu adalah sebenarnya bentuk perilaku kita atau bentuk yang terjadi pada diri kita, simptom-simptomnya bahasa psikologisnya gitu ya, gejala-gejalanya, atau dampak perilaku yang muncul, yang kita rasakan, itu seberapa besar pengaruhnya. Nah, itu yang bisa kita jadikan patokan untuk mengetahui apakah ini adalah level yang umum atau rutin terjadi, atau hal yang biasa, atau mungkin hal yang levelnya moderate gitu kan. Dan mana yang sifatnya sudah luar biasa atau lebih dari yang biasa terjadi gitu. Nah, salah satu contohnya adalah
Misalkan kalian mau ujian, biasanya mungkin kalian akan jadi panik gitu kan. Nah, setelah kalian bisa mengelola diri kalian dengan baik, kalian menjadi bisa lebih berpikir dengan jernih. Artinya bahwa setiap apa yang terjadi pada diri kalian memberikan dampak stres atau panik, atau jadi pusing, atau jadi mules, atau jadi apapun itu bisa terkendalikan oleh apa yang biasa kalian lakuin. Itu mungkin bisa dikatakan sebagai stres sehari-hari. Kalian merasakan stresnya, kalian bisa menemukan sendiri solusinya, bisa terkendali, bisa diselesaikan. Nah, dan kemudian kita harus perlu tahu juga tentang kadar terselesaikannya, gitu. Terselesaikan itu jika itu tidak memberikan imbas kepada hal-hal yang lain juga, tidak membuat orang lain terpengaruh, itu juga perlu kita perhatikan. Artinya bahwa stres sehari-hari itu bukan cuma melihat dari perspektif kita aja, tapi juga melihat dari perspektif orang lain juga. Apakah orang lain juga ikut terpengaruh dengan stres yang kita rasakan? Karena ada beberapa orang mungkin jadi merasa nggak nyaman, terganggu karena perilaku akibat stres yang kita rasakan. Kita stres, dampaknya pada diri kita, kita menunjukkan perilaku-perilaku yang itu bikin orang lain nggak nyaman, atau nggak tenang, atau bahkan terganggu. Nah, itu sudah tidak sehari-hari, artinya sudah melebihi batas kewajaran. Jika itu terjadi, gitu kan, jika terjadi stres yang membuat kalian itu merasa tidak nyaman, tapi kalian nggak bisa ngendaliin, nggak bisa kasih solusinya, bahkan di titik tertentu rasa stres kalian menunjukkan atau membuat kalian menunjukkan perilaku-perilaku yang nggak cuma merugikan diri kalian, tapi merugikan orang lain, maka artinya kalian perlu untuk minta bantuan orang lain. Nah, sekarang tinggal kalian di level yang mana nih minta bantuannya. Kalau di titik tertentu karena kondisinya darurat, emergensi, atau urgent, kalian itu tidak memungkinkan buat ke profesional, maka memang kadang kita perlu untuk bisa minta bantuan ke orang-orang terdekat yang memungkinkan untuk memberikan kita bantuan yang optimal. Artinya bahwa kita harus minta bantuan kepada orang yang bisa manage stres kita, atau orang yang bisa membantu kita memanage stres kita, gitu ya. Orang seperti apa gitu? Mungkin sahabat kalian, atau saudara kalian, atau mungkin orang tua kalian yang memang memahami kalian, dan kalau orang tua kalian ngomong, teman kalian ngomong, sahabat kalian ngomong, itu kalian bakal dengerin itu. Bakal redeem, bakal soften your heart, bisa bikin kalian jadi lebih tenang, bisa bikin kerutan pikiran kalian jadi lebih terselesaikan. Itu tahap pertama. Jika kalian ternyata tidak bisa memperoleh ketenangan, tidak dapat solusi dari kalian bertanya dengan orang-orang terdekat tadi, maka tahap selanjutnya adalah memang kalian harus segera buat ke profesional psikologis atau orang-orang yang punya kapabilitas tertentu untuk bisa menyelesaikan permasalahan kalian. Bisa psikolog, bisa psikiater, bisa terapis, bisa konselor, bisa konsultan, gitu kan. Tergantung permasalahan kalian apa, tergantung bentuk stres yang kalian hadapi, dan tergantung kalian ingin memperoleh perspektif dari sudut pandang yang mana. Kalian harus tahu dulu nih, profesional yang harus kalian datangi itu yang mana nih yang paling cocok buat kalian mau dapetin solusinya. Karena bisa jadi di titik tertentu permasalahan, misalkan kalian pusing karena permasalahan keuangan, dampaknya mungkin kalian jadi stressful, depresi gitu. Tapi bisa jadi itu penyebabnya adalah karena kalian mungkin tidak tahu bagaimana cara memanage keuangan. Nah, mungkin akan lebih efektif nggak ke psikolog, tapi mungkin kalian akan lebih cocok buat ke financial consultant atau konsultan keuangan, gitu kan. Karena kalian jadi belajar tentang bagaimana memanage sesuatu yang selama ini mungkin menurut kalian tuh benar atau cuma itu caranya, tapi dengan ada informasi baru dari seorang financial consultant atau konsultan keuangan, kalian jadi lebih dapetin solusi yang lebih efektif, gitu, efisien. Jadi seperti itu. Tapi jika permasalahannya adalah bukan tentang bagaimana cara kalian mengelola keuangan, tapi lebih ke
perilaku kalian dalam menggunakan uang itu yang mungkin sudah kalian coba dengan berbagai cara pengelolaan keuangan, namun kalian tetap tidak bisa mengendalikan perilaku konsumtif kalian gitu kan. Maka mungkin bisa jadi salah satunya adalah kalian bisa ke psikolog, karena di situ kalian akan diajak untuk mendiskusikan berbagai perspektif solusi permasalahan yang mungkin selama ini nggak terbayangkan oleh kalian gitu kan. Dan psikolog akan ngajak kalian buat ngobrolin itu. Beda lagi kasusnya gitu kalau kalian di titik tertentu kalian menjadi muncul gejala-gejala yang bersifat psikotis gitu, atau hal-hal yang mungkin tidak bisa terkendali dengan hanya dari saran-saran seorang psikolog atau terapi-terapi yang bisa diberikan oleh psikolog, maka otomatis biasanya psikolog akan merefer atau merekomendasikan kalian kepada psikiater yang mungkin dalam titik tertentu kalian akan memperoleh masukan-masukan yang lebih bersifat medikal gitu kan, yang artinya ada beberapa gejala negatif yang kalian hadapi itu bisa di tone down, di reduce dengan kompetensi dari seorang psikiater, karena psikiater dan psikolog adalah dua pihak yang berbeda gitu ya, karena mereka belajar dari rootnya atau akar ilmunya sudah berbeda gitu ya. Kalau yang satu dia berasal dari keilmuan psikologi gitu kalau psikolog ya, tapi kalau psikiater dia rootnya atau akarnya dari keilmuan kedokteran gitu kan, sehingga dua hal yang berbeda pasti. Dan dampaknya atau mungkin solusinya pasti juga akan berbeda. Satu mungkin akan cenderung akan memberikan obat-obatan gitu kan, tapi yang satu akan memberikan sesuatu yang solusi tanpa harus menggunakan obat gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk bisa tahu mana yang stres sehari-hari dan mana yang bukan stres sehari-hari atau bahkan perlu bantuan profesional, kalian perlu tahu cara-cara seperti tadi saya bilang tadi. Gitu. Nah, untuk lebih lanjutnya gitu ya, kalau kalian mau ngobrol lebih lanjut tentang hal ini, teman-teman yang punya pertanyaan serupa gitu kan, kalian bisa langsung menjadwalkan gitu ya di platform Berbinar Self Indonesia untuk konseling bersama psikolog, mungkin sama saya atau mungkin sama psikolog-psikolog dari Berbinar yang lainnya gitu. Saya coba sapa-sapa dulu yang lain ya. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari Kak Aceh dan Kak Kay. Selamat malam juga buat Imlak. Selamat malam juga. Waduh, ke scroll. Mohon maaf. Saya coba scroll lagi dari atas. Selamat malam buat Christine Febia, Jamal Sake. Makasih buat Kak Aceh dan Kak Kay udah nge-like live-nya. Terima kasih. Selamat malam juga buat Kak Londoh, Kak Liza. Selamat malam Kak Naslihkah. Makasih Kak Liza udah di like. Kak Londoh juga. Kak H2R Production, selamat malam. Selamat malam juga buat Kak Jasmine, buat Kak Marhama Wayne 27. Selamat malam juga buat Kak Anak Kampung, ada Kak Paryoto, Kak Bobo Siang. Selamat malam Kak Nini juga. Ada pertanyaan terakhir mungkin ya, ini dari Kak Liza. Ada pertanyaan Kak Liza, Mas Dhani, apa tanda bahwa kita perlu untuk beristirahat? Yang pasti berbeda-beda ya untuk setiap orang gitu kan. Tapi mungkin ada hal yang sama yang mungkin bisa jadi salah satu patokan atau pedoman atau tolok ukur gitu ya, bahwa kita itu bisa menganalogikan diri kita sebagai seorang manusia itu seperti sebuah mesin gitu kan. Jadi ketika sudah tahu mesin itu punya tujuan tertentu, misalkan kita ngomong tentang mesin motor, sepeda motor, maka tujuan mesin itu adalah untuk bisa menyalakan sepeda motor sehingga bisa digunakan untuk bertransportasi dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya. Jika mesin itu sudah mulai menunjukkan tanda-tanda tidak bisa keberfungsiannya, maka kita bisa katakan bahwa waktunya mesin itu untuk diistirahatkan, diperbaiki, atau bahkan dibawa ke bengkel
Ya artinya bahwa dia dibawa ke orang yang profesional di bidangnya untuk menyelesaikan permasalahan dari mesin tersebut. Nah, sekarang kita beralih ke manusia gitu kan. Sehingga kalau kita ngomongin tentang manusia, artinya bahwa kita perlu berpikir bahwa fungsi dari manusia itu apa. Itu jika fungsi dari manusia itu sudah mulai terganggu, maka artinya kita perlu untuk meletakkan diri kita kepada fase istirahat gitu kan. Nah, misalkan apa fungsi yang mana? Manusia punya fungsi yang luar biasa banyak gitu kan. Jika kita coba ambil satu gitu ya, misalkan kita punya fungsi untuk berkomunikasi di titik tertentu, misalkan kita sadar bahwa kita sudah tidak bisa menyampaikan informasi ke orang lain dan membuat orang lain paham dengan apa yang kita sampaikan, maka kita perlu beristirahat. Yang tadi saya bilang, istirahat itu tidak selalu berjam-jam. Istirahat itu bisa cuma 5-10 menit, membuat kita jadi berpikir, membuat kita jadi punya me time. Itu juga sebenarnya istirahat. Istirahat nggak harus selalu yang mahal, harus ke mall atau harus ke puncak gunung Everest atau mungkin kamu harus ke Bali gitu kan. Bisa di tempat yang bikin kamu tenang, bikin kamu safe, di kamar, kamu bisa mendengarkan musik atau kamu bisa melihat orang lain beraktivitas ke taman atau apapun itu, yang artinya bahwa beristirahat itu bisa dalam bentuk apapun. Dan itu harapannya, misalnya kata konteksnya adalah membuat diri kita jadi bisa terselesaikan permasalahan komunikasi kita, maka kita bisa diam sejenak, memikirkan gitu kan, apa yang sebenarnya sudah jadi problem-problem kita sebelumnya gitu kan. Kalau komunikasi yang jadi masalah kita, maka kita bisa tanya ke diri kita sendiri, atau bahkan kita menulis gitu ya. Tadi saya ngomong apa sih ke orang lain sampai nggak paham? Berarti ada yang kurang pas nih. Oke, saya coba berhenti sejenak. Saya nggak ngomong sama orang dulu sebentar. Saya coba pikirkan kira-kira saya tadi ngomong apa, dan saya coba maknai kira-kira yang sudah saya sampaikan itu benar atau jangan-jangan saya tadi ada salah ngomong nih gitu kan. Nah, coba istirahat. Itu tadi salah satu fungsi istirahat. Nah, setelah istirahat tentunya perlu buat mencari second opinion. Ya, misalkan setelah kita berhenti sejenak, kemudian kita beristirahat tadi ya, kita nyoba pikirin apa yang sudah kita lakuin, yang sudah kita omongkan, maka kita perlu second opinion. Karena bentuk dari istirahat adalah, salah satunya adalah untuk melepas gitu kan, apa yang bikin stressful tadi. Kalau kita psikologis ya, yang bikin kita stressful tadi, oh kok aku nggak bisa bikin orang lain paham ya gitu, maka kita perlu bikin gitu kan sebuah momen di mana yang sudah saya renungkan barusan, saya obrolkan sama orang lain. Jadi nggak cuma dipendam, dipikirin muter-muter di situ saja, tapi kita bawa buat obrolin sama orang lain gitu kan. Jangan-jangan yang selama ini saya pikirkan salah. Nah, kalau kita ngobrol sama orang lain, maka akhirnya kita dapetin point of view baru tentang cara kita berpikir. Jangan-jangan kita berpikirnya kurang pas, tapi cara berpikir orang lain membuat kita punya perspektif yang luar biasa untuk jadi lebih bijak dalam memahami sebuah permasalahan gitu. Jadi harapannya seperti itu. Jadi tanda buat kita istirahat salah satunya seperti itu. Kalau ada fungsi dari dirimu itu kurang optimal, tidak berfungsi sesuai dengan fungsinya gitu kan, maka kamu perlu untuk beristirahat. Beristirahat bukan cuma tentang kamu tidur, tapi diam sejenak, memikirkan sesuatu, me time, dan dalam bentuk apapun me time itu ya, tidak harus sesuatu yang mahal. Itu bisa menjadi salah satu cara buat kamu mengetahui apa yang perlu dibenahi akibat ketidakberfungsian atau kesalahfungsian dari hal yang terjadi di masalah sebelumnya gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu bisa menjawab ya Kak Liza dengan analogi yang tentang mesin tadi. Selamat malam juga buat Kak Ayi. Selamat malam juga untuk Kak Soleil. Oh ya, silakan. Mau tanya lagi Kak Kay sepertinya. Sama-sama, terima kasih kembali buat Kak Kay. Pak mau tanya, belum jam 20.30 ya.
masih bisa bertanya berarti. Pak mau tanya, hal apa tentang kesehatan mental yang sering ingin ditanyakan tapi masih dianggap tabu? Banyak. Tergantung konteks budaya kita gitu ya. Karena tabu atau tidak itu juga melibatkan tentang budaya sekitar kita juga gitu kan. Hal sederhana mungkin ya, kayak misalkan buat beberapa orang bertanya tentang punya hubungan dengan lawan jenis, pacaran lah paling gampang. Itu mungkin buat beberapa keluarga tidak boleh diobrolkan karena mungkin belum waktunya, belum cukup usia, belum cukup mapan, belum dikenalkan dengan keluarga pasangannya, keluarga belum kenal pasangannya, banyak hal gitu kan yang menjadi rule dari setiap budaya itu juga gitu ya. Jadi artinya bahwa itu juga tentang kesehatan mental, artinya bahwa relasi gitu kan, kadang kita perlu berelasi dengan nggak cuma dengan orang-orang itu aja, tapi berelasi dengan orang baru yang bahkan keluarga kita belum kenal. Jadi sebuah hal tentang kesehatan mental. Hal berikutnya mungkin tentang buat yang sekarang lagi musim gitu ya, bukan cuma tentang relasi dengan lawan jenis, mungkin beberapa teman-teman yang sedang bingung gitu ya tentang menafsirkan rasa suka kepada orang lain yang mungkin sejenis gitu kan. Yang sekarang mungkin buat beberapa orang di Indonesia itu sesuatu yang tabu, tapi mungkin buat kalian itu sesuatu yang penting, atau itu menjadi sesuatu yang urgent dan important gitu kan. Jadi sesuatu yang akhirnya gak berani buat kalian ungkapkan. Padahal sebenarnya kalian ingin dapetin point of view dari orang-orang dengan tidak judgmental gitu kan, tidak judging, tidak membuat kalian jadi merasa terpojokkan. Itu juga jadi salah satu cara gitu ya, bahwa sebenarnya ada gitu kan hal-hal yang sederhana yang mungkin kalian selama ini tidak berani ungkapkan untuk kalian tanyakan ke lingkungan sekitar kalian, karena mungkin kalian akan dianggap aneh, kalian akan dianggap sesuatu yang di luar etika, yang mungkin itu membuat kalian malu buat bertanya gitu kan. Atau tentang keluarga, itu juga sesuatu yang tabu buat beberapa orang. Menceritakan keluarga sendiri kepada orang lain untuk dapetin masukan atau pendapat yang berbeda atau perspektif yang mungkin di luar yang kalian bayangkan, itu juga sesuatu yang tabu buat diobrolkan. Mungkin orang itu punya masalah, jadi tidak semua orang punya hubungan yang baik dengan keluarganya gitu kan, dan tidak semua orang memaknai keluarga sebagai rumah yang sama seperti yang dimaknai oleh orang lain gitu kan. Tapi di beberapa budaya gitu kan, mengobrolkan keluarga itu sesuatu yang bersifat tabu. Artinya bahwa ya kalau kamu ngomongin keluarga, artinya kamu nanti akan membuka aibmu sendiri, membuka borokmu sendiri. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu konsepnya. Somehow kita juga perlu minta tolong sama orang lain untuk dapetin masukan-masukan baru, arahan yang mungkin dari sudut pandang orang lain yang nggak terlibat dalam keluarga itu ternyata bisa buka inspirasi kita buat nemuin solusi baru gitu kan. Itu yang juga tabu gitu kan. Atau mungkin buat teman-teman yang sekarang lagi persiapan buat masuk kuliah gitu kan, tentang pengambilan keputusan gitu kan. Itu juga kadang buat beberapa orang yang dianggap belum cukup umur gitu. Padahal sebenarnya kata cukup umur itu kan sangat personalized gitu ya. Apakah orang satu cukup umur, karena juga banyak orang yang sudah umur 30-40, mereka tidak cukup umur buat ngomongin sesuatu yang harusnya nggak mereka omongin, atau mereka harusnya tidak cukup umur kalau melihat cara mereka menyampaikan pendapat mereka atau berkomentar di sosial media gitu kan. Artinya bahwa gitu kan, kalau kita ngomongin sesuatu yang bersifat decision making gitu kan, pengambilan keputusan, kadang kita juga tidak merasa cukup berani karena kita tahu bahwa itu mungkin selama ini dibahas bareng sama orang tua, sementara kita dianggap belum cukup umur. Sementara sebenarnya ketika kalian sudah di usia tertentu, ada beberapa semacam
tantangan lingkungan atau harapan ekspektasi lingkungan bahwa kalau kamu sudah kuliah, kamu sudah SMA, maka kamu sudah harus berani buat mengambil keputusan tentang pilihan jurusan kuliah dan segala macam. Ini hal-hal yang cukup luar biasa di budaya-budaya tertentu gitu ya. Kita nggak ngomong tentang Indonesia saja, tapi di berbagai budaya di seluruh dunia gitu ya. Termasuk buat orang tua gitu kan, yang kadang mereka merasa tabu buat menceritakan permasalahan mereka ke anaknya. Itu juga hal yang tabu gitu kan. Padahal sebenarnya ya what's wrong, nggak apa-apa, nggak masalah. Memang ada yang salah ngobrol sama anak kita tentang permasalahan kita. Yang penting kita tahu kadarnya gitu kan. Yang penting kita bisa membuat esensi kalimatnya itu menjadi cukup bisa dipahami oleh anak-anak kita gitu kan. Ya itu saya rasa tidak ada masalah gitu kan. Selama memang sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan porsinya, sesuai dengan peran dari siapa yang kita ajak ngomong gitu kan. Itu yang kadang juga menjadi tabu gitu kan. Lalu banyak hal yang lain juga gitu ya. Salah satunya juga tentang keputusan dalam berpakaian. Itu juga menjadi hal yang tabu gitu kan. Untuk beberapa orang gitu kan ya. Karena sebenarnya berpakaian itu ya menjadi seperti saya bilang tadi di awal ya, tentang keputusan kita sebagai orang dewasa gitu kan. Kalau kita mengambil sebuah keputusan untuk berpakaian tertentu di sebuah tempat dengan mindset tertentu, kita harus pikirkan juga apakah setiap perilaku yang kita tunjukkan, kita tampilkan itu benar-benar sudah kita persiapkan sedemikian rupa untuk kita siap secara psikologis. Dan kalau kita akhirnya berperilaku atau menggunakan pakaian tertentu, atau kita memutuskan berpakaian tertentu gitu ya, itu apakah lingkungan sekitar kita siap untuk menerima itu? Karena lingkungan itu bukan cuma diri kita, bukan cuma tentang diri kita, tapi tentang orang-orang yang atributnya itu melekat pada diri kita gitu kan. Meskipun kita bilang, atau beberapa orang bilang, oh saya nggak suka sama orang tua saya, oh saya nggak suka teman saya, oh saya nggak suka agama saya, oh saya nggak suka budaya saya nggak suka suku saya gitu. Banyak orang yang berbilang seperti itu karena kalian punya pilihan berkostum atau berpakaian gitu ya. Tapi kalian lupa tentang imbasnya gitu kan, dampaknya. Jadi setiap perilaku kita selalu kita harus libatkan yang namanya empati di dalamnya, karena bisa jadi akan ada imbas-imbas lainnya. Meskipun sebenarnya itu adalah hal yang tidak apa-apa untuk dibicarakan gitu kan. Karena kita nggak bisa mengambil keputusan sendiri, karena mungkin bisa jadi ada orang-orang yang akan secara dominan memberikan komentar terhadap apa yang menjadi perilaku kita. Sehingga menurut saya perlu untuk kita juga berani buat speak up gitu kan, untuk menyampaikan saya punya rencana nih seperti ini, menurut kamu, menurut Anda, menurut orang A, B, C itu seperti apa, sehingga kita punya masukan gitu. Jadi bukan malah dipikir sendiri karena kita tahu itu adalah sesuatu yang tabu, tapi harusnya kita ungkapkan kepada orang yang bisa memberikan masukan yang positif buat diri kita. Banyak ya yang mau kita obrolkan tentang kesehatan mental yang sering ingin ditanyakan tapi masih dianggap tabu gitu kan. Nah ini bisa kita bahas di episode selanjutnya bersama Kak Kay dan teman-teman yang lainnya tentunya. Nah coba kita sapa sebelum kita tutup edisi episode pada malam hari ini gitu kan. Terakhir ini ada yang bergabung, ada emoticon love tapi ada apa ya, semacam perbannya gitu ya, selamat malam buat kalian semua. Dan tadi juga ada yang sampai sekarang masih bergabung bersama saya, Kak Aceh, Kak Nini, Kak Merisa Fitri, Kak 2328, kayak ini Kak Katarina Tiara ya, selamat malam. Kak Bubuk Siang, Kak Emak apa nih, emak anak satu, bacanya gimana nih, emak anak satu, ada Kak Dia SMR. Terima kasih kalian semua sudah bergabung gitu ya, terima kasih sudah mau bertanya, meramaikan event atau live TikTok dari Bermeditasi Indonesia pada malam hari ini. Saya sampai lupa tadi ya, karena saya sudah beberapa minggu tidak mendampingi kalian semua dalam live TikTok pada malam hari semacam ini gitu ya. Acara hari ini punya nama gitu ya. Tajuknya itu adalah berarti atau singkatan dari Berbinar Here's to You, di mana Berbinar Insight Indonesia, sebuah platform di bidang edukasi dan psikologi, ingin mendengarkan apa yang menjadi
masalah, keluhan kalian untuk diberikan, dibantu solusi meskipun cuma 30 menit, harapannya bisa menginspirasi kalian untuk bisa menemukan solusi baru yang lebih baik dan tentunya membuka cara berpikir kalian, dan tentunya lagi yang paling terakhir adalah permasalahan yang kalian diskusikan di sini bisa menginspirasi orang lain yang kebetulan punya permasalahan serupa. Selamat malam dari saya, semoga Berbeda Seluruh Indonesia bisa memberikan dampak yang positif buat kalian semua, dan jangan lupa buat pakai seluruh produk-produk dari Berbeda Seluruh Indonesia karena kami punya berbagai layanan mulai dari konseling, psikotes atau tes psikologi, konsultasi, konsultan buat kalian yang membangun sebuah startup gitu ya, atau bahkan kami juga punya produk-produk kelas semacam ini yang bisa kalian request untuk bisa kami bawakan secara online maupun secara offline. Sekian dari kami akan ketemu lagi sama kalian lagi di episode selanjutnya di hari Minggu depan, karena kami setiap hari Minggu akan hadir, dan Berbina selalu punya tagline, Berbina selalu ada buat kamu, harapannya kami selalu bisa memberikan yang terbaik buat kalian semua. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat beristirahat.